warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahma dengan NIM 211900057. Saya dari kelas 212B01. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan bagaimana tata cara mengarsip dalam sistem subjek atau masalah. Di sini saya mempunyai beberapa surat yang saya sudah sortir sebelumnya ke dalam surat masuk dan surat keluar, yang saya contohkan atau perlihatkan di video pertemuan sebelumnya. Di sebelah kanan saya ini contoh surat keluar ya, dan di sebelah kiri saya ini contoh surat masuknya. Di video sebelumnya saya menjelaskan untuk membedakan surat masuk dan surat keluar bisa kita lihat dari kop suratnya ya. Apabila kop suratnya dari PT Bina Sejahtera Indonesia seperti ini, berarti ini termasuk ke dalam surat keluar. Namun apabila dari PT Pranada atau PT Mustikarini itu termasuk ke dalam surat masuk. Selanjutnya, setelah kita mensortir suratnya, kita membuat daftar klasifikasi masalahnya terlebih dahulu ya, seperti ini. Yang terdiri dari Finance atau FN, Human Resource Department atau HRD, Marketing atau MK, General Affairs atau GA. Untuk masalah pertama itu dia ada di Finance atau FN. Untuk sub masalahnya itu di pembayaran faktur, kodenya 01, pengiriman cek, kodenya 02, dan persetujuan kredit, kodenya 03. Untuk masalah selanjutnya itu Human Resource Department atau HRD, sub masalahnya itu ada lamaran pekerjaan, kodenya 01, dan surat perjalanan dinas, kodenya 02. Selanjutnya untuk marketing atau MK, untuk sub masalahnya itu penawaran, kodenya 01, dan pesanan, kodenya 02. Untuk masalah selanjutnya itu General Affairs atau GA, itu sub masalahnya itu pemberitahuan pindah alamat, di kodenya 01. Selanjutnya, setelah kita sudah membuat daftar klasifikasinya, kita membuat daftar buku agendanya, surat masuk dan surat keluar. Sebelah kanan saya ini termasuk buku agenda surat masuk, dan di sebelah kiri saya ini termasuk ke dalam buku agenda surat keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari buku agenda surat masuknya terlebih dahulu ya, seperti ini. Seperti ini ya. Untuk tanggal yang pertama ini tuh untuk hari ini ya yang kita catat. Lalu ini nomor suratnya. Selanjutnya ini tanggal yang ada di dalam suratnya, 2 Desember 2017. Selanjutnya pengirimannya dari Ayu Herawati, Perumahan Bukit Cengkeh Berbunga. Selanjutnya itu diteruskan kepada HRD atau Human Resource Department. Isi suratnya itu lamaran pekerjaan. Untuk kode arsipnya ini itu HRD 01. Kenapa kode arsipnya itu HRD 01? Bisa kita lihat dari daftar klasifikasinya ya. Kita cari untuk masalahnya itu HRD atau Human Resource Department. Kita lihat sub masalahnya itu lamaran pekerjaan itu adanya di kode 01. Jadi untuk kode suratnya itu HRD 01. Dan untuk daftar isi buku agenda surat masuk selanjutnya bisa kita lihat atau kita ikuti sesuai contoh yang saya jelaskan tadi ya, sesuai surat yang kita sudah sortir tadi. Selanjutnya kita ke daftar buku agenda surat keluarnya ya, seperti ini. Untuk yang pertama ini tanggalnya itu tanggal suratnya ya 10 Februari 2017. Lalu ini nomor suratnya, lalu ini kepadanya itu dari PT Cipta Pesona Jalan Jenderal Kapten Tendean. Untuk isi suratnya itu persetujuan kredit. Untuk kodenya arsipnya Finance 03. Kenapa Finance 03? Sama halnya seperti buku agenda surat masuk itu kembali lagi kita lihat di daftar klasifikasi masalahnya ya. Kita cari untuk masalahnya itu finance, lalu kita cari untuk sub masalahnya itu persetujuan kredit. Untuk persetujuan kredit ini masuknya ke kode 03. Jadi untuk kode suratnya itu finance 03.
Dan untuk daftar isi buku agenda surat keluar selanjutnya bisa kita ikutin atau kita sesuaikan contohnya yang saya jelaskan tadi ya, sesuai surat yang kita sudah sortir tadi. Selanjutnya setelah kita membuat buku agenda surat masuk dan surat keluar, selanjutnya kita garis bawahi surat yang sudah diindeks seperti ini ya. Seperti ini. Bisa kita lihat dari perihalnya ya. Contohnya perihalnya ini persetujuan kredit. Nanti kita cari tulisannya yang sama dengan perihalnya atau yang mendekati dengan perihalnya. Contoh, permohonan kredit Anda disetujui. Selanjutnya kita berikan kode di pojok kanan atas seperti ini ya. Bisa kita lihat dari perihalnya ini. Perihalnya ini persetujuan kredit. Kita samakan kodenya yang ada di daftar klasifikasi masalahnya ya. Contoh, tadi kan untuk persetujuan kredit ini kan untuk masalahnya itu adanya di finance ya. Sub masalahnya itu persetujuan kredit, untuk kodenya itu 03. Jadi untuk kode yang kita tulis untuk di pojok kanan atas suratnya itu finance 03. Selanjutnya setelah sudah kita berikan kode seperti ini, mulailah kita mengarsip sesuai dari daftar agenda suratnya. Langkah pertama untuk mengarsip, kita mulai dari surat keluar terlebih dahulu ya. Bisa kita lihat atau kita urutkan dari yang paling terbawah terdahulu. Kita lihat dari daftar klasifikasi masalahnya. Untuk yang palingnya bawahnya itu kan General Affair atau GA. Dikarenakan yang tadi surat keluar yang kita sortir tadi itu untuk GA itu kan nggak ada ya. Jadi kita beri tanda saja di mapsnya atau kita beri pembatas yang sudah kita beri tanda seperti ini untuk kita huruf GA gini ini. Jadi kita masukkan ke dalam mapsnya. Lalu langkah selanjutnya kita ke daftar klasifikasi masalah. Kita lihat di sana itu selanjutnya marketing ya. Nah untuk di surat keluar ini untuk marketing itu kan ada 3 surat yang tadi saya sudah sortir. Jadi kita masukkan saja tiga-tiganya ke dalam mapnya ya. Lalu setelah itu kita beri tanda seperti ini atau pembatas yang kita sudah kasih tanda dengan nama marketing. Setelah itu kita arsip atau kita susun kembali sampai kode yang paling teratas di surat keluar. Selanjutnya setelah kita selesai mengarsip untuk surat keluarnya, selanjutnya kita akan arsip untuk surat masuknya. Kita urutkan dari kode yang paling terbawah terlebih dahulu ya. Kita bisa lihat dari daftar klasifikasi masalahnya. Kita lihat untuk urutan paling terbawah itu GA ya, General Affair. Bisa kita lihat dari surat masuknya. Untuk kode GA itu ada 4 surat ya. Ada 4 surat, langsung aja kita masukkan ke dalam mapsnya. Setelah kita masukkan, kita beri pembatas yang sudah kita beri tanda dengan huruf GA seperti ini. Kita masukkan kembali ke dalam mapsnya. Lalu setelah itu kita arsip atau kita susun kembali sampai kode yang paling teratas di surat masuknya. Selanjutnya setelah kita selesai arsip untuk surat masuknya, kita masukkan kembali untuk daftar klasifikasi masalahnya ke dalam mapsnya ya. Seperti ini.
Lalu kita masukkan lagi untuk surat buku agenda surat keluarnya. Selanjutnya buku agenda surat masuknya. Setelah itu kita beri pembatas lagi untuk menandakan bahwa ini kearsipan di sistem subjek atau masalah. Setelah itu kita kunci. Inilah hasil susunan arsipan sistem subjek atau masalah di mata kuliah kearsipan. Selesai sudah saya menjelaskan atau mempraktekkan bagaimana tata cara mengarsip dalam sistem subjek atau masalah dengan benar. Sekiranya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun kekurangan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video pertemuan selanjutnya.